Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bahas gimana caranya ngendaliin keuangan dan yang paling penting, nyetop kebiasaan belanja impulsif. Tapi bukan dengan ngandelin niat atau kemauan keras ya, kita bakal ngebangun sebuah sistem yang cerdas dan otomatis. Siap? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dengan sebuah tamparan realita nih. Masalah kamu itu bukan kurang uang, tapi semua uangmu ngumpul di satu tempat. Pernah merasa kayak gini nggak? Gaji baru masuk, rasanya jadi sultan sesaat, tahu-tahu udah habis aja sebelum akhir bulan. Nah, kalimat ini tuh nusuk banget ke akar masalah yang seringnya kita nggak sadari. Oke, kita masuk bagian pertama. Masalahnya itu bukan di niat kamu. Banyak banget dari kita kan niatnya baik ya, pengen nabung, pengen investasi, tapi kok ya gagal terus. Kenapa gitu? Ternyata ini bukan soal kamu lemah atau nggak punya kontrol diri, tapi karena sistem yang kita pakai itu dari awal udah keliru. Jadi, kenapa sih nabung itu rasanya susah banget? Jawabannya simpel, dan ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Gini, otak kita itu emang didesain buat ngabisin duit yang gampang dilihat. Kalau gaji, tabungan, sama dana buat jajan semuanya ada di satu rekening, otak kita ngelihatnya ya sebagai satu tumpukan gede uang yang siap dipakai. Batasannya jadi kabur deh. Yuk kita bongkar beberapa mitos yang sering banget kita dengar. Mungkin kamu mikir, gue bisa kok ngontrol diri. Padahal kenyataannya sistem yang benar itu jauh lebih kuat daripada sekedar niat. Atau ada yang ngerasa, misahin rekening itu cuma buat orang kaya. Justru kebalikannya. Ini tuh caranya orang-orang yang pengen jadi kaya. Ribet? Iya, mungkin sedikit di awal. Tapi hasilnya, ketenangan finansial jangka panjang. Worth it banget. Terus apa sih dampak nyata dari sistem yang gagal ini? Ini bukan cuma soal nggak punya tabungan loh. Ini tuh soal stres finansial yang nggak ada habisnya. Hidup dari gaji ke gaji, dan yang paling parah, kita jadi susah banget ngebangun aset apapun buat masa depan. Rasanya tuh kayak lari di tempat, capek doang tapi nggak kemana-mana. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Bagian kedua, sistem ajaib 3 rekening. Dengerin, ini adalah metode yang simple tapi ampuh banget yang bakal ngerjain bagian susahnya buat kamu. Jadi, disiplin itu bisa kerasa lebih otomatis. Konsep intinya tuh sebenarnya fundamental banget. Setiap rekening bank harus punya satu tugas yang jelas. Titik. Kalau fungsinya beda, ya tempatnya atau rekeningnya juga harus beda. Jangan dicampur aduk gitu, uang buat bayar cicilan sama uang buat liburan di satu ember yang sama. Kacau nanti. Coba deh bayangin ini, analoginya keren banget. Uang itu kayak air. Kalau kamu nggak misahin salurannya, semuanya bakal bocor ke satu arah doang. Ya, ke pengeluaran. Dengan misahin rekening, kamu itu lagi ngebangun pipa-pipa terpisah. Satu buat kebutuhan, satu buat masa depan, satu lagi buat senang-senang. Gak ada lagi tuh yang namanya bocor alus. Jadi poin utamanya adalah hindari 3 kesalahan fatal ini. Pertama, nyampur semua duit di satu rekening. Kedua, ngasih akses gampang ke rekening tabungan pakai kartu ATM. Ini sama aja kayak kamu lagi diet, tapi sengaja naruh kotak donat di meja kerja. Ya, pasti habis lah. Dan ketiga, nggak punya batas belanja yang jelas, yang bikin kita belanja pelan-pelan, tapi pasti bablas. Yuk kita lihat contoh nyata deh. Sebut aja namanya Nina. Dulu, dia cuma pakai satu rekening buat semua. Gajinya, tabungannya, uang jajannya, semua campur aduk. Hasilnya, tabungannya sering banget kepake buat beli ini itu yang nggak penting. Nah terus, dia ganti pakai sistem 3 rekening. Satu buat gaji dan tagihan, satu buat nabung, dan ini penting, tanpa kartu ATM, dan satu lagi khusus buat jajan. Hasilnya, dalam beberapa bulan aja, belanja impulsifnya turun drastis, dan tabungannya mulai numbuh konsisten. Perubahannya itu nyata banget. Oke, kamu udah lihat kan masalahnya apa, solusinya gimana? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bagian paling pentingnya nih. Mulai bangun sistem kamu. Ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakuin sekarang juga. Rencana aksinya kita bagi 3, biar gampang. Jangka pendek, mulai minggu ini juga, nggak usah nunggu-nunggu, buka minimal 3 rekening. Terus langsung atur auto debit buat nabung, pas banget setelah gajian. Jangka menengah, kalau udah nyaman, tambahin rekening buat tujuan spesifik, misalnya buat liburan atau dana darurat. Dan jangka panjangnya, ya udah, biarin aja sistemnya jalan sendiri. Kamu bisa dapatin disiplin finansial tanpa harus capek mikir tiap hari. Bagian terakhir ini bukan lagi soal teknis, tapi soal perubahan yang lebih besar. Bagian keempat, kendalikan uangmu, kendalikan hidupmu. Ini soal perubahan pola pikir secara fundamental. Coba ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Kalau kamu ngandelin niat, kamu bakal kalah. Kalau kamu ngebangun sistem, kamu bakal menang. Ngelola keuangan itu kayak main game strategi. Niat baik doang tuh nggak cukup buat menang. Kamu butuh sistem, kamu butuh aturan main yang kamu bikin sendiri buat menang. Sekarang, saya mau kamu ngerenung sebentar.
Coba jawab jujur pertanyaan ini. Di dalam hati aja. Apakah kamu yang ngendaliin uangmu, atau jangan-jangan uangmu yang ngendaliin kamu? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin langkah kamu selanjutnya. Dan kita tutup sesi ini dengan satu pesan pamungkas yang penting banget. Orang gagal nabung itu bukan karena mereka boros. Mereka gagal karena sistem mereka yang salah. Jadi, stop nyalahin diri sendiri. Ini bukan soal kamu kurang disiplin, tapi soal sistemnya aja yang perlu dibenerin. Benerin sistemnya, dan hidup kamu bakal ikut rapi. Mulai dari minggu ini ya.